Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas mengecoh Raja Harun ar-Rasyid. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda Raja. Sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun ar-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda Raja. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda Raja. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lambat, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggangi kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang atau makan siang, kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpisah dan berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongannya mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal, dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongannya segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya pun basah kuyup. Ketika santap siang atau makan siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatannya. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas pun datang dengan menunggangi kuda yang lambat. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah sedikit pun. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lambat. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada hujan kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan cepat. Ketika saat bersantap atau makan siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya pun tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Mudah, Tuhanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini," kata Baginda.
hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan, tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti. Diam-diam Baginda Raja mengakui akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas selanjutnya yaitu adalah Abu Nawas menjebak pencuri. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir inilah seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim pun telah berusaha keras dengan berbagai cara dan upaya, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan sebahagian dari sejumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa menyelesaikan yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi, barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas, sehingga pencuri itu bertambah merasa aman, tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan dan mengesalkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Oh tidak. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak tahu. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" Kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" Orang itu ingin tahu memenuhi undangan pangeran negeri itu. Kata hakim. "Kapan ia datang?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia pun merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil ia curi dari saudagar kaya. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah atau keluar kota berarti sama halnya dengan membuka topeng dan aib dirinya sendiri. Ia lalu bertekad dan beriktikad tetap tinggal apapun yang akan ia alami. Abu Nawas telah kembali akhirnya ke Baghdad karena tugasnya telah selesai di Damaskus. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas tersebut. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya seluruh penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah. Setelah masing-masing mendapatkan 1 tongkat, Abu Nawas berpidato. "Tongkat-tongkat itu telah aku materai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk.
Sekarang pulanglah kalian." Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apapun. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan, gelisah. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari, orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian demi antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas akhirnya mengetahui pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia merasa khawatir takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu akhirnya diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Kisah Abu Nawas yang selanjutnya, asal-usul Nyi Roro Kidul. Bagi penduduk Pulau Jawa dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya, percaya jika Laut Kidul pantai selatan dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sosok makhluk gaib bergelar Kangjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok perempuan yang menjadi pemimpin dari kerajaan gaib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Namun, bagi orang yang berpikir, hal ini tentu akan memicu timbulnya sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan terkait bagaimana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini hingga ia bisa menjadi penguasa dan ratu di jagat gaib di selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan masih tetap dikenal hingga saat ini? Lalu apa dan bagaimana asal-usul Nyi Roro Kidul? Ternyata simpang siur informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat informasi seputar asal-usul Nyi Roro Kidul hingga kini hanya menjadi mitos yang tak diketahui seberapa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di masyarakat terkait siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu, hingga akhirnya ia bisa menjadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Namun perlu kita ketahui bahwa kendati demikian, kami telah merangkum setidaknya 3 pendapat yang akan kami sajikan untuk Anda semuanya tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Ratu Bilqis. Pendapat pertama menyebut jika Ratu Kidul sebetulnya adalah anak dari Ratu Bilqis, anak dari ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan seorang jin pria, ia kemudian dikaruniai oleh seorang putri. Putri ini tak memiliki raga karena dia bukanlah manusia. Dia adalah jin, sama seperti bapaknya. Nah, karena malu memiliki anak seorang jin, Ratu Bilqis kemudian membuang anak yang olehnya diberi nama Aurora.
ini ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh dan besar bersama dengan jin-jin lain yang ada di pulau tersebut. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini kemudian membuatnya menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan jin komunitas itu. Seiring berjalannya masa, karena terjadinya migrasi besar-besaran orang Yunan atau Cina ke Indonesia dan menempati Pulau Jawa, Putri Aurora dan para pengikutnya kemudian terusik. Mereka pindah mengalah karena tak mau terlalu dekat dengan hiruk pikuk dan keramaian manusia. Akhirnya mereka pindah ke sebelah selatan Jawa, tepat di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan. Akhirnya ia pun kemudian mencapai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan mengaku bergabung dengan kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran, kesohoran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat Jawa kala itu yang tak terlalu fasih menyebut kata Aurora kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro. Nah, karena ia menjadi penguasa jin di pantai selatan, maka nama Nyi Roro kemudian diberi tambahan Kidul, maka nama lengkapnya jadilah Nyi Roro Kidul. Kemudian asal-usul Nyi Roro Kidul yang kedua adalah Dewi Nawang Wulan. Pendapat kedua menyebut jika asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, Dewi yang merupakan istri dari Jakatarub. Jika Anda pernah mendengar kisah Jakatarub, tentu Anda sudah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawang Wulan. Ya, Dewi yang selendangnya dicuri dan tak bisa kembali ke kerajaan langit ini dipercaya sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani-beraninya menikah dengan manusia Jakatarub, di mana hal ini sangat haram hukumnya bagi bangsa jin. Ia dikutuk menjadi sebangsa jin dan diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Raja Jin. Menurut agama Islam, asal-usul Nyi Roro Kidul bukanlah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir Laut Selatan Jawa. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal muasal Nyi Roro Kidul dan berbagai kepercayaan lain seputar hal ini janganlah terlalu diambil pusing. Jangan kita terjebak oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat setan untuk mengelabui keimanan manusia. Cukup berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Semoga bermanfaat.